Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari proposal kami. Baik, di sini saya akan menyebutkan daftar isi dari proposal kami. Yang pertama ada deskripsi umum, yang kedua ada tujuan usaha, yang ketiga ada manfaat usaha, yang keempat ada jenis bahan dan alat produk, yang kelima ada cara pembuatan, yang keenam ada strategi pemasaran, dan yang terakhir ada laporan keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi umum. Usaha boba ini merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang minuman. Minuman ini adalah salah satu jenis minuman yang sangat diminati oleh kalangan muda. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat usaha. Tujuan usaha memiliki 4 poin. Yang pertama ada untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua untuk memenuhi salah satu gaya hidup milenial. Yang ketiga mengisi waktu luang, dan yang terakhir memanfaatkan peluang. Manfaat usaha juga memiliki 4 poin. Yang pertama yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua memaksimalkan peluang. Yang ketiga memperluas wawasan atau pikiran. Dan yang terakhir menguranginya pengangguran. Aspek produk. Jenis produk. Produk yang kami pasarkan adalah minuman yang paling diminati kalangan milenial saat ini. Produk yang kami tawarkan memiliki cita rasa terbaik serta baik untuk tubuh. Produk kami ini yakini akan sangat diminati di masyarakat, mengingat kami memberikan beberapa varian pada produk ini, yaitu yang pertama varian brown sugar, yang kedua varian clear boba atau original. Bahan, alat, dan cara pembuatan produk. Adapun bahan yang kami perlukan dalam pembuatan produk ini yaitu yang pertama tepung tapioka, yang kedua air, yang ketiga susu, yang keempat gula merah, yang kelima tepung roti, yang keenam kertas roti. Adapun alat yang kami perlukan dalam pembuatan produk ini yaitu yang pertama wajan, yang kedua tabung gas, yang ketiga kompor gas, yang keempat wadah, yang kelima sendok kayu, yang keenam cup, yang ketujuh sedotan, yang kedelapan loyang. Cara pembuatan minuman boba. Ada 4 langkah dalam pembuatan produk minuman boba kami. Langkah yang pertama yaitu siapkan semua bahan untuk membuat adonan boba. Panaskan air dengan api sedang, tambahkan gula merah yang telah diiris sebelumnya. Masak sambil diaduk hingga gula merah larut. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung terlebih dahulu. Aduk rata sampai tepung tercampur rata. Kemudian tambahkan semua sisa tepung yang ada. Aduk sebentar, kemudian matikan api. Pindahkan adonan di atas talenan atau meja. Kemudian uleni hingga menjadi adonan utuh. Uleni adonan hingga tekstur adonan tidak terlalu lembek atau kering. Tambahkan air panas jika adonan terlalu keras, dan tambahkan tepung jika terlalu lembek. Ambil secuil adonan, kemudian bulatkan. Lumuri adonan yang sudah dibulatkan dengan tepung roti supaya tidak saling menempel. Letakkan setiap bulatan adonan ke atas loyang atau wadah lain yang sudah dilapisi kertas roti. Lakukan pembulatan tersebut hingga seluruh adonan habis. Langkah yang kedua yaitu panaskan air, tambahkan 1 sendok makan minyak, masukkan adonan ke dalam air yang sudah mendidih, kemudian rebus hingga boba mengapung. Angkat boba dan tampung dalam wadah. Langkah yang ketiga, untuk membuat kuah gula merah, panaskan air, tambahkan irisan gula merah, masak dengan api sedang hingga gula tercampur rata, masukkan boba-boba yang sudah direbus, masak dengan api sedang dan terus aduk-aduk, dan tambahkan sedikit garam untuk memberikan rasa gurih. Masak hingga larutan gula mengental dan boba matang. Langkah keempat yaitu proses penyajian. Pertama-tama, siapkan gelas atau cup lainnya. Tambahkan 4 sendok makan boba ke dalam gelas, dan tambahkan 300 ml susu full cream atau secukupnya. Tambahkan es batu jika suka. Boba tea siap disantap. Saya akan membahas mengenai aspek pemasaran produk. Strategi berdasarkan ide bisnis yang telah kami sampaikan di awal, maka untuk target pasarannya adalah semua masyarakat, terutama kalangan muda milenial. Fun Boba mengenalkan minuman segar dan
dengan sistem pemasaran melalui datang langsung ke stand kami. Langsung atau pemasaran dapat melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Dari media sosial, kami mengenalkan layanan disediakan seperti alamat stand kami, jam buka maupun review dari para pelanggan. Dari sini, customer akan lebih mudah mengetahui informasi mengenai produk font boba yang ditunjang dengan pamflet yang dapat disebabkan kepada masyarakat saran dari produk ini sendiri. Ada juga melakukan pembelian di tempat kami. Dalam pengandalan produk ini juga kami memberikan promo dengan membeli 2 bos boba mendapatkan 1 font boba secara gratis. Komunikasi interaktif dan followers sosial media melalui games yang dapat dilakukan Instastory atau melakukan siaran langsung bersama para followers. Yang kedua yaitu pengembangan produk. Pengembangan dari usaha ini dapat menambahkan cita rasa yang mungkin lebih bervariasi. Yang selanjutnya, kegiatan pasar. Yang pertama, kondisi pasar. Kurangnya permintaan pasar akan produk dikarenakan kemauan masyarakat pengetahuan akan produk masih kurang. Banyaknya komparator dan kesamaan produk menjadi salah satu tantangan tersendiri di lingkungan usaha. Yang kedua, penetapan harga dari produk kami akan tergantung dari varian yang akan dibeli oleh pelanggan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan terbagi menjadi 3, biaya tetap, biaya variabel, analisis laba atau rugi. Yang pertama yaitu biaya tetap. Yang dimaksud dengan biaya tetap adalah biaya yang tidak dapat berubah. Contohnya seperti kita membeli barang. Baik, kita langsung saja ke laporan keuangan. Di sini kita sudah membeli gerobak yang 1 unitnya seharga Rp1.000.000, wajan dan spatula Rp100.000, tabung gas seharga Rp120.000, cup boba yang per piecesnya Rp1.000. Sedangkan di sini kita membutuhkan 750 pieces, yang berarti kita di sini membeli 750 pieces. 1000 dikali 750 sama dengan Rp750.000. Kompor gas yang 1 unitnya Rp150. Jadi total keseluruhan di biaya tetap yaitu Rp2.120.000. Selanjutnya yaitu biaya variabel. Yang dimaksud dengan biaya variabel adalah biaya yang bisa berubah seiring besar atau kecilnya produksi atau penjualan. Biaya variabel yang kita miliki yaitu susu kental manis 1 kg dengan harga satuan Rp12.000. Sedangkan di sini kita membutuhkan 2 kg, yang berarti 2 dikali Rp12.000 sama dengan Rp24.000. Gula merah yang 1 gramnya seharga Rp10.000. Di sini kita membutuhkan 3 kg, yang berarti 10 dikali 3 sama dengan Rp30.000. Tepung roti seharga Rp10.000 sebanyak 1 kg. Sedangkan di sini kita membutuhkan sebanyak 3 gram, yang berarti 3 dikali 10 sama dengan Rp30.000. Dan terakhir yaitu kertas roti sebanyak 1 unit 30 cm dikali 10, 1 dikali Rp24.000 sama dengan Rp24.000. Jadi total keseluruhan biaya variabel yang kita miliki yaitu sebanyak Rp145.000. Selanjutnya yaitu analisis perencanaan laba atau rugi, yang berisi tentang keterangan debit dan kredit. Keterangan yang pertama yaitu modal usaha dengan debit Rp2 juta. Yang kedua yaitu penjualan 50 cup dikali Rp15.000 dengan debit Rp750. Yang ketiga yaitu HPP atau biaya tetap dengan kredit Rp1.970.000.
Yang terakhir yaitu biaya variabel dengan kredit Rp145.500. Total keseluruhannya yaitu Rp484.500. Analisis perencanaan laba atau rugi per hari. Laba ini adalah laba yang didapatkan dari hasil penjualan biaya tetap seperti gerobak. Laba tersebut adalah atas target yang tercapai dalam satu hari. Jadi, untuk hari kedua, target 50 cup masih tetap tercapai, maka keuntungan atau laba yang didapatkan sebanyak Rp750 sampai Rp145.500, sama dengan Rp604.500. Dengan target usaha yang diharapkan tetap stabil, maka modal usaha akan segera tertutupi di hari keempat dengan masih meraup laba sebesar Rp298.000. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.